Selamat pagi, anak kami sekalian. Tadi kita sudah melihat ada sebuah tayangan video yang menunjukkan bahwa di negara-negara yang mengalami salju diberikan beberapa taburan zat-zat kimia. Nah, kira-kira untuk apakah tujuan dari penaburan zat-zat kimia tersebut? Nah, pada hari ini kita akan mulai membahas apa alasan diberikan zat kimia pada salju tersebut. Nah, kita kembali pada hari ini belajar mengenai topik sifat koligatif larutan yang ketiga, yakni sifat penurunan titik beku. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kami tetap ingatkan dengan nilai karakter SFD, kamu pertahankan disiplinmu yang ada, tetap tingkatkan rasa ingin tahu dan belajar dengan tulus, maka Bapak harapkan kamu dapat memahami apa itu titik beku dari larutan. Dan kamu dapat menentukan nilai perubahan titik beku dari sebuah larutan. Nah, jadi pada hari ini ada dua yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita berbicara mengenai sifat koligatif larutan, yakni penurunan titik beku. Adapun yang akan kita bahas, yakni seperti tadi tujuan kita, pengertian penurunan titik beku atau bagaimana terjadinya titik beku dari sebuah larutan, dan bagaimana kita menentukan nilai penurunan titik bekunya. Nah, kita mulai yang pertama. Titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya, atau titik di mana air mulai membeku. Nah, jadi di sini ada perubahan wujud dari cairan kepada padatan. Nah, kenapa bisa terjadi bentuk padatan? Itu diakibatkan adanya jarak antar partikel pelarut yang mulai mendekat. Jadi semakin dekat jarak mereka, maka wujud mereka juga akan semakin padat. Nah, disitulah nanti terjadinya proses pembekuan pada pelarut tersebut. Setelah dia mulai mengalami proses pembekuan. Pada keadaan normal ataupun tekanan 1 atmosfer, air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Ya, ingat, pada tekanan 1 atmosfer atau 760 mm raksa, maka air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, ketika suatu zat ditambahkan pada suatu pelarut, maka titik beku dari larutan akan semakin rendah daripada pelarut murni. Akan terjadi penurunan. Nah, kenapa bisa terjadi penurunan? Itu diakibatkan karena adanya zat terlarut yang menghalangi pembentukan jarak yang semakin dekat antar pelarut. Jadi kalau tadi tidak ada tambahkan dia zat terlarut, maka pelarut itu akan semakin cepat untuk mendekatkan diri, membentuk jarak yang semakin pendek. Tetapi ketika adanya zat terlarut, maka zat terlarut itu akan menghalangi proses pembentukan jarak yang sangat pendek tersebut. Nah, makanya untuk mendapatkan jarak yang pendek dibutuhkan suhu yang akan semakin rendah. Maka terjadi dia penurunan titik bekunya. Nah, itulah alasan kenapa ketika ditambahkan, maka kita butuhkan suhu yang semakin rendah. Nah, dalam hal ini, menurut hukum Raoult bahwa penurunan titik beku berbanding langsung dengan molalitas yang terlarut di dalamnya. Jadi,
penurunan titik beku ini berbanding lurus dengan molalitasnya. Maka dapat dituliskan di sini delta TF sama dengan M dikali KF. M itu molalitas, sedangkan KF adalah konstansa dari pelarut murninya. Selain menggunakan persamaan ini, dapat juga kita gunakan persamaan delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Ya, delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Nah, keterangan dari persamaan-persamaan ini dapat kita lihat di sini. TF larutan. Berarti kalau TF itu untuk si titik beku larutannya. TF0 itu titik beku pelarut. Jadi bedakan TF dengan TF0. TF titik beku larutan, TF0 titik beku pelarut. Delta TF adalah penurunan titik beku. Sedangkan M adalah molalitas. Sedangkan KF tetapan penurunan titik beku molal dari pelarut. Nah, molalitas ingat persamaannya, massa zat terlarut per mR dikali 1000 per massa pelarut. Nah, inilah persamaan yang akan kita gunakan. Nah, dari pembelajaran kita dapat kita rangkumkan dua hal. Yang pertama, penurunan titik beku terjadi karena adanya interaksi zat terlarut dalam suatu pelarut. Ya, itu tadi adanya zat terlarut menghalangi pembentukan jarak yang pendek untuk pelarut. Lalu rangkuman yang kedua, berdasarkan hukum Raoult bahwa penurunan titik beku berbanding langsung atau berbanding lurus dengan molalitas yang terlarut di dalamnya. Artinya, semakin banyak zat terlarut, maka penurunan titik beku akan semakin besar pula. Ya, semakin banyak zat terlarutnya, maka penurunan titik bekunya juga akan semakin besar. Baik, kita masuk kepada contoh soal yang pertama ya. Ini dia untuk contoh soal yang pertama, zat terlarutnya glukosa, sedangkan pelarutnya adalah air. Nah, tentukan titik beku larutan. Titik beku larutan itu adalah nilai TF. Oke, persamaan yang kita gunakan, delta TF sama dengan molalitas dikali dengan nilai KF. Ingat, KF air 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, kita masukkan ke persamaan. Delta TF sama dengan gram. Gram terlarut, berarti glukosa 18 gram. Per mR, mR-nya 180. Dikali 1000 per massa pelarut, 1000. Berarti 1000 per 1000 dikali 1,86. Ya, dapatlah delta TF-nya sama dengan 0,186. Nah, TF terjadi penurunan, berarti TF adalah nilai T0F dikurang delta TF. Titik beku dari pelarut air adalah 0. Delta TF-nya 0,186. Maka didapatlah TF-nya sebesar minus 0,186 derajat Celcius. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Suatu larutan yang mengandung 3 gram zat non-elektrolit. Berarti zat terlarutnya adalah si non-elektrolit. Dalam 100 gram air, pelarutnya adalah si air. Membeku pada suhu minus 0,279 derajat Celcius. Berarti membeku ini adalah nilai TF-nya. Tentukanlah massa molekul relatif zat X tersebut atau zat non-elektrolit. Ya. Baik, kita masuk ke dalam persamaan. Delta TF sama dengan molalitas dikali KF. Ya, delta TF molalitas dikali KF. Delta TF-nya. Nah, karena ini dia membeku, TF-nya sama dengan minus 0,279 derajat Celcius. Sedangkan delta TF adalah T0F dikurang TF. Berarti 0 dikurang minus 0,279 derajat Celcius. Minus dikali minus hasilnya positif. Berarti nanti berubah menjadi 0 ditambah 0,279 derajat Celcius. Dapatlah delta TF-nya 0,279 derajat Celcius. Oke, kita masukkan ke persamaan dengan data yang ada.
gram terlarutnya 3, mR-nya yang ditanya, dikali 1000 per massa pelarutnya 100, dikali 1,86. Maka dihitung, didapatlah dia nanti mR-nya sebesar 200. Nah, itulah dia contoh-contoh soal yang dapat kita lakukan dalam sifat kualitatif yang ketiga ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah untuk latihan-latihan soalmu. Latihan soalmu untuk yang pertama, untuk yang kedua, ini latihan soal yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Jadi latihan-latihan soal ini boleh kamu gunakan dengan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari tadi. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian pada hari ini. Jadi dari pembelajaran ini nanti, kamu sudah bisa mengetahui kenapa di daerah yang bersalju ditambahkan zat kimia. Apakah tujuannya? Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ini dapat membantu kamu untuk meraih apa yang kamu inginkan. Tetap kamu semangat, ingat cita-cita yang akan kamu raih. Ingat kamu sudah kelas 12, harus memiliki motivasi yang lebih kuat. Selamat pagi dan salam SF.